Ya. Oke, kalau gitu apa absen dulu ya. Ada yang nggak hadir? Siapa namanya? Siapa? Oh ya. Kenapa? Sakit ya. Oke, ini ada temannya yang sakit. Kita doakan ya, semoga temannya cepat sembuh dan apa? Cepat bergabung dengan kita belajar di sini lagi ya. Oke anak, sebelum kita mulai pimpin doa salah satu silakan. Terima kasih sudah pimpin doanya ya. Sekarang sebelum kita beranjak ke pelajaran inti, diskusi dan sebagainya, Bapak mau mengadakan pretest. Ya, pretest ini gunanya adalah agar Bapak dan anak-anak mengetahui pengetahuan awal anak-anak sebelum kita belajar materi penjumlahan, bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Bagaimana sih pengetahuan awal anak-anak? Apa sih yang anak ketahui tentang penjumlahan dan sifat-sifat bilangan bulat? Ya, oke. Kalau sudah semua ternyata hasilnya seperti ini anak-anak, tidak apa-apa. Ya, ini tes adalah agar anak-anak mengetahui seperti yang Bapak bilang tadi, pengetahuan awal anak-anak. Kemudian materi yang seperti inilah yang akan nanti kita bahas. Nah, sekarang Bapak ingin tahu apa persepsi anak-anak tentang pembelajaran kemarin, karena ini akan berguna di pembelajaran kita hari ini. Unsur-unsur bilangan bulat. Masih ingatkah anak-anak? Nah, yang pertama, bilangan 5 memiliki titik-titik dan titik-titik. Silakan. Ada yang masih ingat? Ya. Bilangan 5 memiliki positif dan 5. Apanya 5? Satuan 5. Satuan apa lagi? Satuan yang lain? Iya. Memiliki tanda positif atau plus dan bawah. Perhatikan anak-anak. Negatif 2 tambah 2 sama dengan berapa? Apa yakin pasti anak bisa jawab? Negatif 3 tambah negatif 6 berapa? Semakin sulit. 3 tambah negatif 6 sama dengan berapa? Ya, pertanyaannya adalah bukan hasilnya. Apakah hasil penjumlahan bilangan bulat juga merupakan bilangan bulat? Nah, ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah jika kedua bilangan tersebut dipertukarkan tempatnya memperoleh hasil yang sama? Nah, sudah mulai berpikir, termotivasi untuk menjawab ini kan? Ya, berarti pintar Bapak. Anak-anak menjadi termotivasi ya. Nah, berikutnya, pada operasi penjumlahan negatif 2 tambah 2 sama dengan 0. Apa sih artinya ini? Nah, semakin penasaran. Sifat-sifat inilah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang untuk mengantisipasi anak. Pernah anak melihat gambar ini? Ini gambar apa anak? Pernahkah anak memikirkan ketika minuman itu diambil dari kulkas oleh Andi, misalnya adalah memiliki suhu negatif 10 derajat Celcius. Ketika berada di luar kulkas, suhunya naik 3 derajat Celcius setiap 2 menit. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah berapa suhu minuman yang diambil Andi jika sudah berada di luar kulkas selama 10 menit? Sudah terpikirkan caranya? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, apa? Ini hanya merangsang, memotivasi anak-anak agar tambah semangat belajar hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menggunakan apa nanti? Kemarin Bapak sudah briefing apa? Briefing YouTube, briefing PPT, dan buku apa? Buku petunjuk alat olahraga. Silahkan nanti anak-anak pilih sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Tujuan pembelajaran pertama adalah melakukan operasi penjumlahan bilangan bulat dengan tepat. Ya. Yang kedua, mengidentifikasi sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Ya, teknik
penilaian. Yang pertama adalah pretest untuk mengetahui pengetahuan awal anak. Sudah tadi kan? Mati. Yang kedua penugasan. Penugasan ini maksudnya anak mengerjakan LKPD nanti. Kerja kelompok. Minggu lalu Bapak sudah bentuk kelompoknya bukan? Masih ingat? Masih. Bapak sudah kelompokkan anak-anak sesuai dengan hasil tes diagnostik yang sudah Bapak lakukan. Ya. Dan juga siapa pelajaran anak. Ya, Bapak kumpulkan di sana supaya anak-anak nanti bisa berkolaborasi dengan baik. Tidak hanya dalam kelompok itu satu orang saja yang mendominasi. Perhatikan sekarang orientasi masalah. Nah, sekarang perhatikan itu gambar apa nak? Peta dunia ya. Berdasarkan gambar di atas atau di samping, ketika Tokyo pukul 20, kita tahu bahwa waktu di Sydney adalah 20 plus 1. Kenapa? Perhatikan. Ya, karena di Sydney di sini plus 1 kan? Iya. Kalau di Tokyo 20, berarti Sydney 20 plus 1 atau tambah 1. Jadi jam berapa jadinya? Jam 21. Dari area literasi ini coba selesaikan ini. Ya, nanti itu ada di LKP. Simpulkan. Kalau penjumlahan bilangan yang tandanya sama, pasti jumlahnya dari hasil penyelidikan tadi. Kalau penjumlahan bilangan yang tandanya sama, negatif apa hasilnya? Tandanya berbeda, yang lebih besar positifnya, hasilnya. Ya, simpulkan. Sedikit, oke? Tokyo, artinya Tokyo tambah pertanyaannya. Tokyo tambah pertanyaannya. Sekarang kalau yang nomor 2, kata kuncinya apa? Perbedaan. Kalau kita mencari perbedaan, gimana biasanya? Misalnya perbedaan suhu, ada 2 suhu A dan B. Jadi perbedaannya gimana? B dikurangi A. Berarti apa? Perbedaan London dengan Doha. Berarti Doha dengan London. Paham sekarang? Sekali lagi, biar lebih mantap. Kalau London dengan Honolulu, udah paham kan? Bisa? Oke, lanjut ya. Silakan dimulai nanti. Swastiastu. Yang kelompok lain setelah pelaporan temannya ada yang beda? Ada? Saya selalu nomor 1 dibandingkan sama Tokyo karena saya ingatnya barisan itu min 9 yang harusnya min 9. Oh. Jadi saya terima min 9 harusnya barisan itu terus positif juga. Ya, oke, terima kasih. Yang penting sudah tahu bisa mengkoreksi ya. Oke, pintar sekali. Oh, tepuk tangan. Apa yang anak-anak dapat simpulkan dari aktivitas satu apa tadi? Bilangan bulan itu yang tandanya sama. Ya. Positif. Ya. Hasilnya tetap positif. Penjumlahan bilangan bulat yang tandanya berbeda, yaitu tanda negatifnya bobotnya lebih kecil dibandingkan bilangan positifnya, hasilnya akan positif. Ya, tepuk tangan. Dapat pertegas kembali kesimpulan yang disampaikan oleh kelompok 3
Nah, ini. Ingat, kalau tandanya sama, caranya mencari jumlahkan dengan tandanya sama. Kalau plus, jumlahkan hasilnya. Kalau negatif, jumlahkan hasilnya. Nah, apabila kita menjumlahkan dua atau lebih bilangan bulat yang memiliki tanda yang berbeda, maka hasil penjumlahannya adalah selisih dari bilangan yang terbesar dengan bilangan yang lebih kecil. Nanti kalau ada tanda yang berbeda, kurangkan yang besar, kurangi yang ingat, kalau ada tandanya berbeda, plus 1 min 1 kurangkan yang besar, kurangi yang kecil, dan tandanya mengikuti bobot yang lebih besar. Kesimpulan yang ketiga, sifatnya apa tadi? Sifat penjumlahan bulat tertutup, komutatif, asosiatif, mempunyai bilangan identitas. Nah, sekarang anak-anak Bapak harapkan membuat jurnal detektif matematika. Tujuannya adalah untuk merefleksi diri sendiri dari kegiatan kita hari ini. Dari awal pembelajaran Bapak berikan apa tadi? Print test. Kemudian Bapak apakan? Berikan motivasi. Ya, contoh-contoh matematika dalam kehidupan sehari-hari, ternyata matematika itu berguna. Kemudian Bapak berikan masalah, anak-anak melakukan penyelidikan, setelah itu menganalisis, setelah itu menyimpulkan. Apa sih yang anak dapatkan? Silakan kita dengarkan. Perkenalkan, nama saya Rizky Kanak Besari. Hari ini saya akan membacakan tentang jurnal matematika. Hari tanggal 29 Agustus 2022. Pengalaman yang saya dapat dari pembelajaran kali ini adalah saya bisa belajar tentang penjumlahan bilangan bulat maupun bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Tantangan yang saya hadapi hari ini yaitu mengukur penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif, dan juga kesulitan saya dalam mengikuti dan konservasi. Perbaikan yang saya ingin mendapatkan, perbaikan saya ke depan adalah saya ingin lebih bisa menghitung bilangan bulat maupun negatif dan positif dengan lebih cepat, dan saya lebih berani untuk maju presentasi. Ya, teman-teman, anak-anak. Materi kita selanjutnya yaitu, kalau tadi kita belajar penjumlahannya, materi selanjutnya pertemuan berikutnya adalah operasi pengurangan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Sebelum gua akhiri, bagaimana hari ini? Menyenangkan? Ada yang merasa jenuh? Tidak ya? Nanti akan kirimkan link ke anak-anak untuk survei pembelajaran kita hari ini. Silahkan isi sejujur-jujurnya. Kalau anak-anak merasa itu tidak baik, isi tidak baik. Ya, Bapak tunggu nanti hasilnya. Oke? Silahkan isi doa karena sudah beres. Ya, silakan.